Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan rencana solusi dan jalan keluar penyelesaian persoalan tenaga honorer, yakni diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun yang menjadi persoalan adalah sampai dengan saat ini regulasi atau aturan lama terkait dengan kontrak kerja bagi P3K itu masih berlaku. Nah, pada saat penyusunan PP Manajemen ASN diharapkan kontrak P3K ini akan segera dihapuskan oleh karena memang banyak desakan dan kritisi dari berbagai pihak terkait dengan masa kontrak P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendesak agar sistem kontrak kerja itu dicabut. Pemerintah dan DPR pun diminta untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur kontrak P3K ini cukup sekali saja sampai dengan usia pensiun. Itu yang dikatakan oleh salah satu perwakilan P3K yang menagih pemerintahan Jokowi yang sekarang masih berkuasa dan berharap para wakil rakyat itu bersuara terkait dengan kontrak P3K ini. Ex-Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo ini mempertanyakan sikap diam DPR RI terkait dengan sistem kontrak P3K. Padahal sebelum pemilu dilaksanakan banyak yang berkuar-kuar akan memperjuangkan nasib honorer dan nasib P3K. Ia yakin para legislator tahu betapa lemahnya status P3K itu, oleh karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan tergantung dari kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu ia berharap agar pihak terkait terutama Komisi 2 DPR RI yang membidangi persoalan tenaga honorer ini tidak diam saja dan segera bisa mengambil langkah-langkah agar supaya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setidaknya bisa memihak kepada para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sebenarnya menjadi harapan baru bagi para tenaga honorer maupun P3K. Namun adanya kejadian P3K di beberapa daerah yang tidak digaji oleh karena kontraknya yang belum diperpanjang ini menjadi bukti bahwa status P3K itu masih rapuh. Yang menegaskan bahwa jika hak-hak P3K belum sama dengan PNS, itu berarti masih menyisakan masalah baru dalam ASN. Oleh karena itu, sistem kontrak yang memang selama ini diberlakukan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun itu harus dihilangkan, dan DPR selaku penyambung aspirasi itu wajib paham soal itu lalu segera menyuarakan kepada pemerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya pada saat ini adalah momen yang tepat untuk memperjuangkan terkait dengan masa kontrak P3K ini. Oleh karena memang saat ini pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu masih menyusun dan membahas peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Salah satu hal yang mendetail yang akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN ini adalah terkait dengan status P3K. Nah, sebenarnya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasi agar supaya kontrak kerja P3K ini yang memang menjadi salah satunya solusi bagi penyelesaian persoalan tenaga honorer itu bisa direvisi sesuai dengan apa yang diterima oleh PNS, yakni hanya 1 kali kontrak hingga dengan pensiun. Nah, rekan-rekan sekalian, menuntut para ASN harus begini tetapi hak-haknya masih dikebiri itu merupakan salah satu kondisi dari P3K saat ini. Oleh karena memang status P3K ini masih lemah, itu terbukti dari beberapa kejadian di pemerintah daerah di mana hingga dengan bulan Februari kontrak P3K belum diperpanjang sehingga membuat persoalan pembayaran gaji itu masih terpending. Rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan terkait dengan masa kontrak P3K yang hanya
diberikan waktu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Apakah rekan-rekan sepakat dengan hal itu? Silahkan tuliskan tanggapan dan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.